Ya, silakan. Mau tanya soal apa? Bu, Ya. mungkin bisa Ibu kasih tahu langkah-langkah untuk Saya menjawab review dulu ya. Oke, saya review dulu. Habis itu terus kalian tanya soal yang mana gitu ya. Bentar, saya sambil buka soal juga supaya nanti langsung saya bukakan. Saya presentasi. Saya review dulu ya. Jadi, program linier. Program linier. Sebentar, saya buka IPA 4. Sudah kelihatan ya di ini layar kalian ya. Intinya, soal program linier itu adalah mau mencari maksimum atau minimum. Nah ini permasalahannya ya. Permasalahan program linier itu cuma dua, max atau min. Kalau max berarti nanti kendalanya kurang dari gitu ya. Kalau soal cerita terutama. Kemudian kalau minimum itu lebih dari. Jadi nanti gambarnya adalah, jadi kalau permasalahan, gimana gambarnya ya? Bikin baru. Kalau permasalahan maksimum, pasti nanti wilayah arsirannya itu ke bawah ya. Jadi kalau permasalahan maksimum, pasti himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ini HP-nya ada di dalam. Jadi nanti pembuat maksimumnya antara 3 titik ini. Di sini, atau di sini, atau di sini. Kalau yang ini nggak mungkin max ya, karena 0,0. Maka kalian boleh coba 3 titik ini aja, titik A, kemudian titik B itu eliminasi 2 garis, kemudian titik C. Nah, kalian biasanya suka keliru adalah gini. Kalau mencari maksimum udah eliminasi aja, kemudian hasil eliminasi substitusi ke fungsi tujuan, tidak selalu ya. Pokoknya pastikan dari 3 titik ini, kemudian mana yang terbesar itu nilai maksimumnya, jangan hanya dari eliminasi ini saja. Ini permasalahan maksimum. Maksimum. Kalau minimum nanti wilayah arsirannya itu terbuka. Daerah terbuka ke sini. Ini himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Kemudian titik sudutnya itu juga ada 3. Ini di sini titik A. Kemudian di sini titik B. Kemudian ini titik C. Nah, kemudian bandingkan mana yang paling kecil setelah disubstitusi hasilnya, maka dia nilai minimumnya gitu ya, wilayah terbuka namanya. Ini wilayah tertutup namanya, karena semua wilayahnya dibatasi. Ini adalah minimum yang ditanya. Nah, kemudian nanti kalau soalnya PG, maka nggak usah pakai gambar, nggak apa-apa. Pokoknya kalau pertidaksamaannya itu semua kok kurang dari, berarti ini dari titik ini dan ini dipilih yang terkecil gitu ya. Pilih yang terkecil nih, antara titik potong sumbu Y yang dari satunya dengan yang satunya, itu dipilih yang terkecil karena kurang dari ya. Kemudian ini ada 2 titik juga di sini dan sini, pilih yang terkecil juga, titik potong sumbu X-nya ya. Kemudian 1 titik pasti dari eliminasi. Kemudian kalau minimum permasalahannya pasti kendalanya lebih dari. Karena lebih dari, maka bandingkan titik potong sumbu X, sumbu X-nya di sini ya. Titik potong sumbu Y, bandingkan, kemudian ambil yang terbesar. Kemudian titik potong sumbu X-nya juga bandingkan, ambil yang terbesar. Yang ini tidak mungkin jadi penyelesaian. Karena pasti tidak diarsir gitu ya. Yang ini, yang lebih besar ini juga tidak mungkin diambil karena dia lebih besar. Seperti itu. Kalau nanti soalnya PG kan kalian harus lebih cepat mengerjakannya gitu ya. Itu kemudian nah ini permasalahannya ya. Kemudian langkah-langkah mengerjakannya saya review dari, kalau misalnya kalian dapat soalnya itu dalam bentuk gambar.
Nah, misalnya seperti ini gambarnya. Tentukanlah pertidaksamaannya. Nah, ini pokoknya kalau kalian dapat garis yang mau dicari persamaannya itu memotong sumbu Y sekaligus memotong sumbu X, maka kalian gunakan rumus cepat ya. AX plus BY sama dengan A kali B, gitu kan. BY sama dengan A kali B. Nah, kemudian A dan B-nya, jangan keliru ya, A dan B-nya itu dari hasil kali silang ya. Kalau AX, oh berarti A itu jangan yang di X, tetapi yang di Y, gitu ya. Berarti ini jadi 6X ditambah 3Y gitu ya. 3Y, karena hasil kali silang. Jangan 3X ditambah 6Y, kebalik ya. Di sini jadi 18. Kemudian disederhanakan, boleh ya. Kemudian disederhanakan, dibagi 3. Kemudian tanda pertidaksamanya, kalau yang diarsir ke bawah, ke kiri, itu berarti di sini kurang dari. Kalau yang diarsir ke atas, berarti lebih dari. Itu aja cara membedakannya. Nah, sekarang kalau garisnya seperti ini, tegak ini, kalau tegak itu berarti X sama dengan ya, ini X sama dengan 1. Kemudian yang diarsir sebelah kanan, ya udah lebih dari, gitu ya. Ini X lebih besar dari, lebih kecil dari 4. Kemudian kalau garisnya miring-miring, seperti yang ini nih. Kalau persamaan garis yang tidak diketahui memotong sumbu X, sumbu Y sekaligus, maka ini memakai yang rumus yang X. Atau yang pakai M itu juga boleh ya. X min X1 per X2 min X1. Rumus dasarnya ya. Sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 min Y1. Atau pakai rumus yang Y sama dengan MX plus C ya. Tapi harus cari M juga. Mending pakai ini ya. Mending pakai ini aja. Itu. Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Sampai ini dulu. Apakah ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke, saya lanjutin lagi. Nah, sekarang kalau misalnya menentukan mana ya? Menentukan X dan Y di soal cerita. Saya langsung ke sini aja. Nih, misalnya ada soal cerita, kemudian tentukanlah nilai, saya cari yang belum punya. Nah, ini. Menentukan X dan Y dari soal cerita. Pokoknya kalau kalian dapat soal cerita, itu tentukan dulu X dan Y. Ini apa sih dia mau diapakan? Cari max atau min? Oh, di sini mau memaksimumkan. Apa yang dimaksimumkan? Skor. Skor apa? Skor mengerjakan soal ya. Skor mengerjakan soal. Soalnya apa sih? Oh, ada soalnya ada 2 nih, tipe A, tipe B. Ya udah, ini jadi X, ini jadi Y. Kemudian kalau sudah ketemu X, Y, nah skornya berapa nih? Oh, ternyata jawaban benar tipe A itu skornya 4. Ya udah, berarti 4X ditambah, pokoknya jangan keliru ya, jangan kebalik meletakkan angkanya ya. Kalau kebalik nanti gambarnya jadi beda, kemudian bingung. Kok nggak ada jawabannya? Nah, berarti cek lagi, pasti ada yang keliru. Kemudian tipe B itu 6 skornya, berarti 6Y. Nah, ini adalah fungsi Z-nya. Fungsi Z-nya atau Fx, Y-nya. Gitu ya, fungsi optimumnya yang mau dicari maksimumnya. Kemudian syaratnya apa? Peserta diharuskan menjawab 20 soal. Ya, kalau misalnya ada yang nggak selesai kan bisa jadi kurang dari 20 soal ya. Bu, kurang waktu. Oh, berarti bisa jadi cuma selesai 18 gitu ya. Berarti X ditambah Y kurang dari 20. Nggak mungkin lebih dari 20 ya. Kenapa? Cara gampangnya adalah karena ini permasalahan maksimum. Berarti kendalanya kurang dari, gitu ya, biar cepat nanti. Kemudian
Tipe A itu harus dikerjakan sedikitnya 3, kemudian tidak lebih dari 12. Oh, ya udah, berarti si X-nya tipe A itu di antara 3 sampai 12. Sampai 12. Kemudian tipe B itu sedikitnya 5, kemudian tidak lebih dari 15. Oh, berarti si Y itu di antara berapa? 5 dan 15. Nah, kemudian tinggal digambar nih. 15. Karena ini kan kalau yang tanpa gambar kan kalau misalnya semuanya ada XY, kemudian sama-sama kurang dari atau sama-sama lebih dari. Kalau yang ini kok X dan Y-nya diapit oleh angka, ya udah ini gambarnya gampang. Nah, kamu bikin yang ini, pakai skala 5 boleh. Jadi 5 nih, 5, 10, 15, 20. Kemudian ini 5, 15, 10, 15, kemudian 20. Nah, 20 di sini. Kemudian 20 ketemu 20. Berarti di sini ya. Garis miring-miring. Nah, ini 20. Kemudian di sini juga 20. Nah, kemudian garis yang X. X itu antara 3 sampai 12. 3 itu berarti di sini nih. Di bawahnya 5 sedikit ya. Salah. X ya. Aduh. X-nya 3. Berarti sini nih garisnya kurang dari Nih, ini adalah 3. Kemudian 12. Ini 10, ini 15, berarti 12 di sini. Nah, ini adalah 12. Kemudian Y-nya dari 5 sampai 15. Ini 5. Kemudian 15 di sini. Nah, berarti himpunan penyelesaian kita di sini. Himpunan penyelesaiannya ada di tengah. Titiknya mana saja? Ini titik A, saya kasih warna yang berbeda supaya kelihatan gambarnya terlalu kecil. Ini titik A, titik yang pertama. Kemudian ini titik B, titik yang kedua. Yang ini titik C. Pokoknya semua titik pojok ya. Perpotongan antara dua garis itu titik pojok namanya. Ini titik D. Kemudian yang ini kecil ini titik E. Ada 5 titik pojok. Nah, kemudian mana yang mungkin jadi maksimum antara ini B, C, D, E. Yang A nggak mungkin ya. Nah, satu persatu kita cari titik B itu berapa koma berapa. Koordinat titik B itu berapa koma berapa. Nggak usah eliminasi ya. Karena kan dia garisnya tegak nih, X-nya 3. Ya udah X-nya diganti 3 aja. 3 itu berpotongan dengan garis siapa? Ini. Garis ini adalah Y15. Ya udah berarti 3,15. Gitu ya. Jadi kalau kapan saya harus eliminasi? Kalau garisnya itu gini. Kalau perpotongan antara garis, nah ini baru ini eliminasi. Ini harus eliminasi. Nah, seperti ini. Kalau yang ini tadi nggak usah eliminasi. Titik C, berapa koma berapa C? C. C itu adalah, Y-nya 15. Kita isi aja 15 di sini. Tetapi dia perpotongan dengan garis mana? C itu berpotongan Y15 sama garis yang ini. X plus Y sama dengan 20. Berarti Y-nya ganti aja 15 di sini. Berarti 20 kurangi 15 jadi 5 ya. Nah, di sini 5. Itu. Kemudian titik D. Titik D itu adalah dia perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 20 sama X sama dengan 12. Berarti ini 12 diisi dulu. Kemudian 12 substitusi ke X-nya sini. Berarti 20 kurangi 12. 8 ya. Di sini 8. Kemudian satu lagi titik E. Titik E itu adalah perpotongan garis Y sama dengan 5 sama X sama dengan 12. Ya udah berarti dia 12,5. Gitu. Kemudian titik ini
substitusi ke ini, ke fungsi Z ini. Semuanya substitusi, mana yang paling besar itu adalah nilai maksimumnya gitu ya, skor maksimumnya. Begitu caranya. Udah, sekarang gantian kalian yang tanya. Dah, silakan. Silakan bertanyalah soal apapun. Ibu, Ya, saya mau nanya. boleh, Andrea. Soal yang terakhir. Nggak ada soalnya sih Bu, cuma yang ya. dalam kurung itu loh Bu. Oh ya, sebentar saya cari soalnya dulu. Yang dalam kurung, semoga saya ada. Soal TL. Soal 1. Enggak. Ada enggak ya? TL. Yang lebih dikali itu ya, dikali kemudian yang diarsir ada 2 daerah itu. Iya kayaknya yang itu deh Bu, pokoknya yang ada dalam kurung baru ada tanda lebih kurang gitu. Ya, enggak. Kok nggak ada? Ya udah, saya bikin sendiri aja ya. Saya ambil dari soal ini aja. Ini soal apa nih? Saya ambil dari soal ini aja. Ini mulai dari saya ambil dari sim kopi. Nah, misalnya ini saya buat min 8, kemudian dikali sama X plus 2Y min 12. Nah, ini kurang dari 0. Nah, ini saya buang. Ini kemudian X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, ya. X lebih besar dari 0, kemudian Y juga lebih besar dari 0. Nah, ini tentukanlah daerah arsiran. Ya, ini ya, misalnya ya. Nah, sekarang langkah pertama itu kita mencari buat tabelnya dari sini ya. Oh ini, sebentar. Kemungkinan daerah arsirannya. Itu kemungkinannya. Yang kemungkinan pertama itu adalah itu kan dia perkalian kan, X plus Y min 8 dikali dengan X plus 2Y min 12 itu harus kurang dari 0. Berarti kemungkinan pertama X plus Y min 8 ini yang misalnya dia yang kurang dari 0. Kemudian dan yang ini lebih besar dari 0 karena dikali dia harganya harus negatif. Nah, ini perhatikan.
Kenapa kemungkinan pertama X plus Y min 8 kurang dari 0 dan X plus 2Y min 12 lebih dari 0? Supaya kalau ini dikali, ini kan kurang dari 0 artinya negatif. Lebih dari 0 artinya positif. Jadi kalau ini suatu nilai yang negatif, kalau dikali dengan positif, pasti hasil kalinya nanti negatif. Ya enggak? Ini kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua adalah ini kebalikannya. Ini saya copy paste aja. Kemudian saya balik. Atau ya, berarti atau ya, kemungkinan 1 atau kemungkinan 2. Ini saya copy pindah ke sini. Saya copy pindah ke sini. Nah, seperti itu. Nah, nanti berarti wilayah arsirannya ada 2 karena 1 atau 2 gitu kan kemungkinannya. Nah, sekarang kita gambar satu persatu daerahnya ya. Nah, ini perhatikan kalau X plus Y, ini saya ambil dulu. Oke. Dari 0 ini, sama 8, ini 0. Nah, dari sini kan berarti titik potong sumbu Y itu adalah di X-nya 0 ya. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya 0. X-nya 0 berarti 8, 0,8 ya. 0,8. Kemudian titik potong sumbu X berarti sekarang gantian. Sumbu X berarti X-nya 0. X-nya 0 berarti 8,0. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang yang garis satunya. Yang ini pakai sama dengan dulu ya berarti ya. Ini pakai sama dengan dulu aja. Ini sama dengan 12. 12-nya saya buang. Ini juga pakai sama dengan, nanti di akhirnya baru gitu. Nah, ini titik potong sumbu Y berarti titik potong sumbu Y berarti X-nya 0, berarti 12 dibagi ini berarti 0,6 ya. Kemudian titik potong sumbu X berarti Y-nya yang 0 gantian berarti 12,0. Nah, seperti itu baru kemudian kita gambar. Kita gambar, nggak bisa digambar di sini, kita gambar di sini aja. Tambah. Tadi titik potong sumbu ini 8, 6, 12. 8 misalnya ini saya skala 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tadi 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Nah, ini garis yang berapa tadi? Ini, kemudian tadi titik potong yang berikutnya adalah 0,6 sama 12. Berarti 6. 6 di sini, ini 6. Kemudian ini 12. Ini garisnya ke kemudian, nah ini perhatikan, tadi kemungkinan pertama, ini garis yang pertama yang mana? Garis yang pertama yang lewat 88. Ini garis 1, ini garis 2. Nah, kemungkinan pertama tadi garis 1 kan kurang dari 0. Negatif ke bawah berarti kan? Garis kedua yang lebih dari 0. Berarti ini wilayah himpunan penyelesaian pertama yang ini kecil ini. Ini adalah HP pertama ya. Ini yang kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah garis pertama itu yang lebih dari 0 ke atas.
Yang garis kedua yang kurang dari 0. Kemudian tadi kan ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 ya, ada syaratnya. Nah, ini berarti arsiran yang kedua kita di sini. Nah, seperti ini adalah wilayah kedua. Kemungkinan kedua tadi ya. Nah ini saya crop dulu, pindahin ke Word supaya nyambung. Word kita tadi ini saya taruh di sini. Nah, saya susun dulu. Nah, perhatikan. Ini adalah kemungkinan pertama kita tadi itu. X plus Y min 8 kurang dari 0, berarti ini ke bawah. Kemudian X plus 2Y min 12 lebih dari 0, berarti ini. Ini kemungkinan wilayah pertama. Kemudian wilayah kedua adalah yang kebalikannya ini ya. Ya sudah seperti ini gambarnya. Jadi kalau dikali ketemu negatif, artinya apa? Yang satu kurang dari, yang satu lebih dari. Satu lebih dari, satu kurang dari. Nah, mungkin nggak pertanyaannya hasil kalinya itu lebih besar dari 0. Mungkin nggak soal kita nanti, ini saya copy, pindah ke bawah. Nah, ini kalau tandanya di sini adalah lebih dari. Nah, ini mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau nanti hasil kalinya harus lebih besar dari 0. Halo? Halo? Mungkin nggak? Kayaknya mungkin aja sih, Bu. Mungkin. Berarti nanti wilayah arsirannya yang mana? Kalau mungkin. Kalau mungkin wilayah yang di arsir yang mana? Luarnya. Yang di sini loh. Betul. Yang di luar bukan, Bu? Yang di luar. Jadi yang di sini. Ini kalau yang lebih dari. Kalau tandanya apa tadi? X plus Y min 8 dikali sama apa tadi? 6X 6 berarti 6X plus 2Y lebih besar min 12 lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu wilayahnya yang ini dan ini. Nah, seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau hasil kali positif berarti daerah yang ada 0,0-nya ini bertolak belakang ini ya, yang diarsir. Tapi kalau kurang dari hasil kalinya berarti yang menyilang ini, yang diarsir. Jelas? Langkah berikutnya sama ya, menentukan titik sudut ini ya. Kalau sudah ketemu yang diarsir, titik sudut titik. Nah, ini berarti titik sudut juga di sini. Ini titik sudut, ini titik sudut. Kemudian substitusi ke fungsi objektifnya apa di soal tersebut. Begitu? Apakah menjawab? Tadi yang tanya siapa tadi? Andrea ya? Berarti ya, berarti caranya sama, cuma bedanya kalau yang tanda kurung ada 2 Ya, jangan dikali masuk ya. Andrea, jangan dikali ke sini ya. Ya. Karena program linier itu adalah linier semuanya. Jadi hindari ada muncul X kuadrat, ada Y kuadrat, itu hindari ya. Oke, makasih ya. Bu. Ya lagi. Bu Helen, Ya, saya mau ya. nanya. Itu kan apa namanya? Kan tadi kan ada 2 kemungkinan. Berarti kalau misalkan nantinya mau nyari fungsi objektif itu berarti pakai titiknya 2 kemungkinannya atau pilih satu? Semuanya. Ini kita ambil semuanya platnya. Oh, berarti yang diarsir juga dua areanya ya, Bu? Ya, karena atau kan, berarti ini titik A di sini, titik sudut yang pertama. Kemudian ini titik sudut yang kedua, ini titik B. Kemudian ini titik sudut yang ketiga C.
kemudian ini titik sudut yang keempat D, kemudian ini titik sudut yang kelima E. Jadi lima-limanya diuji ya. Kelima-limanya. Oke, Bu. Ya. Oke. Tapi ini eliminasi, ya eliminasi cuma sekali juga ya. Yang ini kan udah kelihatan nih, titik A 0,6, titik B 0,8, titik E 8,0, titik D 12,0. Tinggal eliminasi sekali aja. Gitu? Iya, Bu. Terus sama nyari titik potongan di tengah itu, Bu. Kan bisa pakai eliminasi, tapi bisa eliminasi. juga ada rumus yang itu kan, Bu, yang bentar, yang X sama Y itu yang X min X1 per Y, X2 min X1 ngapain? Nggak usah kelamaan. itu, nah, lagi itu ya. tuh, ya Bu, nah yang saya mau tanya tuh, rumus itu tuh dipakainya pas kapan sih kalau yang rumus satunya? Nih, kalau saya punya garisnya tuh gini nih. Ini diketahui di sini mau motongnya, ini misalnya 4 nih. Kemudian satu lagi di sini nih titiknya. Jadi tidak diketahui memotong sumbu X-nya di mana ya. Nah, misalnya ini adalah di sini 6 misalnya. Kemudian di sini berapa misalnya? Ini 7. Nah, jadi garis ini melalui titik 0,4 sama 6,7. Nah, kan nggak bisa ya kalau AX plus BY itu kan harus nyandar di suku ya. Garisnya harus nyandar kayak gini nih. Kalau yang kayak gini ini harus pakai yang X min X1 per X2 min X1 gitu tak ya? Oke, Bu. Jadi yang rumus yang panjang itu dikasih kalau misalkan ada garisnya garis yang miring-miring. Iya, yang miring-miring itu baru. Betul. Nggak nyandar gini ya? Oke. Ya. Nggak nyandar. Oke. Makasih, Bu. Ya, yang lainnya. Bu, saya mau nanya cara bikin garis lidik, Bu. Garis lidik, oke. Bentar, dari sini ya. Ini misalnya tadi mau dimaksimumkan, misalnya fungsi Z-nya saya buat di sini ya. Fungsi Z-nya itu sama dengan, Z itu Fx, Y ya, sama aja ya. Fx, Y-nya atau fungsi Z-nya sama dengan saya mau pakai 4x plus Y. Misalnya ya, carilah nilai maksimum dari 4x plus Y. Itu, ini nilai max ya, pertanyaannya ya. Max. Nah, berarti kalau misalnya kalian, Bu, ini kebanyakan titiknya saya bisa nggak meminimalkan mencari titik potongnya ini. Nah, gambar garis lidik aja. Nah, ini garis lidik kita adalah garis lidik. Saya pakai GS aja biar cepat. Garis lidik kita adalah 4x dari fungsi Z aja yang kita ambil. 4x plus Y sama dengan berapa? Nicholas? Sama dengan berapa? Gimana, Bu? Ini sama dengan berapa? Sama dengan 4. 4 boleh. Kenapa sama dengan 4, Niko? 4 kali 1. Ya, yang penting habis dibagi ini ya. Habis KPK-nya dari koefisien X dan Y. Mau sama dengan 8 boleh, 16 boleh gitu ya. Nah, sekarang dari sini ini kita cari titik potong sumbu X, sumbu Y. Kalau dia memotong, saya pakai tabel aja biar lebih gampang. Ini X, ini Y. Garis lidik kita saat memotong sumbu Y berarti X-nya 0 ya. X-nya 0, masukkan ke sini berarti Y-nya 4. Kemudian kalau memotong sumbu Y, salah. Memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Y-nya 0 berarti 1 ya di sini ya. Nah, kita dapat 0,4 sama 1,0. Saya pakai warna hitam aja. Nah, 0,4 itu ada di 4 di sini ya. 4 di sini. Kemudian 1,0 ada di sini ya. Separuhnya karena ini 2. Ini 1. Kemudian ini di garis nih. Garis lidik kalian gambar pakai garis putus-putus supaya beda sama garis asli, garis pertidaksamaan ya.
Nah, ini garis lidik ini kita geser ke kanan, terakhir kena arsiran di mana? Dia harus sejajar ya. Harus sejajar. Oh, ya udah berarti ini nih maksimumnya di sini nih berarti. Ini maksimum di D. Nah, ini adalah titik maksimum. Maksimum ada di titik D. Nah, tinggal titik D dicari koordinatnya ya. Nah, maksimumnya ada di titik D karena titik D kena garis lidik terakhir ya. Wilayah arsiran yang kena garis terakhir setelah garis lidik digeser ke kanan. Titik D tadi adalah 12,0. Nah, 12,0 substitusi ke sini. Berarti kita hitung nilai ZD. ZD itu adalah nilai maksimumnya ya. ZD itu adalah titik D yang kita masukkan. Berarti 12 kali 4 ya. 4 kali 12. Berapa tuh? 48 ya. 48 itu nilai maksimumnya. Itu coba kita bandingkan kalau misalnya dengan 8,0 yang terdekat ya, yang terdekat dengan titik D dari garis lidik kita adalah titik 8,0. Kita masukkan ke sana 8 kali 4 itu 32, masih di bawahnya 48. Apalagi titik C masih mundur lagi gitu kan. Apakah jelas, Nicholas? Tapi kalau minimal yang paling dekat. Paling kiri, paling kiri. Ini digeser paling kiri. Nah, ini minimum nih di sini. Di titik A ini minimumnya ada di sini. Minimum. Jelas nih? Iya, Bu. Ya. Sama dengan 4-nya itu bebas apa gimana? Sama dengan 4-nya tadi saya bilang, dia harus KPK dari koefisien X dan koefisien Y. Gitu? Oke. Supaya di sini di tabel kita itu nanti nggak ada angka pecahan, gitu. Yuk, yang lainnya. Silakan. Bu. Boleh. Manuel. Itu berarti tadi yang digeser itu kita pakai penggaris gitu, terus digeser. Iya, kan nanti kamu gambarnya pakai penggaris ya. Pokoknya dipakai penggaris harus sejajar ya. Harus kemiringannya itu harus sama. Geser aja pakai penggaris. Terus disejajarin, terus kamu gambar lagi yang terakhir nanti kena arsiran itu di mana, gitu. Gas, Mel. Kalau misalnya miringnya ke kanan juga sama, Bu? Sama aja. Kalau miring ke kanan, miringnya kayak gini, tapi jarang miring ke kanan ya. Biasanya sih dia X dan Y positif. Gitu? Oke. Ya, yang lainnya. Silakan. Halo, Bu. Apa yang belum paham? Ya. Mau nanya aja. Nevan, apa Nevan? Nanti soal ulangannya berapa ya? Berapa nomor? Soal ulangan itu maksimal 17. Enggak bakal lebih dari 17 ya. Terus ada 2 uraian ya. Ada 2 uraian. Uraiannya nanti pakai cara ya. Pakai cara ditulis di kertas aja, ditulis di kertas, nggak usah diketik, jadi diketik repot. Ditulis di kertas, kemudian nanti diupload fotonya. Oke. Jadi Jadi 15 PG 2 SI. Oh, itu maksimal. Bisa saya kurangi, nanti saya lihat kemungkinannya. Jadi nggak bakal lebih dari itu ya. Bu. Ya. Saya mau nanya ini, Bu, soal yang saya kirim ke line Ibu. Oh, bentar. Saya lihat dulu soalnya. James, mana James? Yang dari psikologi, Bu. Oh, bentar. James. Oh, ini. Oh, oke ya. Ini saya stop dulu sebentar.
tempel ke sini. Saya share dulu. Upload, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting grafiknya kelihatan ya. Kelihatan grafiknya ya, tulisannya abaikan. Yang penting kamu udah tahu soalnya. Tentukanlah nilai maksimum dari X min Y ya. Nah ini perhatikan. Pertama, kita memakai garis lidik aja ya. Niko ya, seperti yang pertanyaan tadi garis lidik ya. Garis lidik, ini kita dari fungsi optimumnya. Berarti garis lidik kita apa? James, X plus Y, min Y sama dengan berapa, James? Sama dengan berapa, James? Sama dengan 2, apa berapa? nggak tahu Bu. Saya nggak pakai garis lidik. Oh, ya udah. Sama dengan 2 aja, kecil aja nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini kita gambar. Karena mana Bu? Hah? Kenapa? Mana 2? Dari mana 2? Karena kan ini koefisien X dan Y kan cuma 1. 2 kan nggak bisa dibagi 1. Ini X, ini Y. Nah, kemudian saat memotong sumbu Y berarti X-nya 0. X-nya 0 berarti Y-nya min 2 ya. Y-nya dapat min 2. Kemudian saat memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Y-nya 0 masukin berarti X-nya 2. Nah, kemudian kita masukkan nih 0, min 2. Oh, di sini nih. Kemudian 2,0. Oh, pas di sini nih. Oh, ini garis lidik juga nih berarti. Berarti garis lidik sekalian jadi fungsi kendala, jadi syarat ya. Nah, berarti ini persamaannya juga sama nih, pasti. Nah, kita cari dulu persamaannya apa nih? Ini ya udah pasti sama ya. Ini adalah X min Y sama dengan 2 juga sama. Nah, berarti artinya apa? Semua titik-titik yang ada di sini nih, dari titik A, dari sini, dari titik A sampai ini, perpotongannya ini ya. Pokoknya yang kena arsiran, sepanjang ruas garis AB, ini sembarang kamu ambil garis, titik yang ada di garis AB ini mencapai maksimum ya. Nilainya akan mencapai maksimum. Mana tulisan maksimum nggak kelihatan. Sepanjang garis AB, kalau kamu mencari koordinat titik ya, itu pasti maksimum. Nah, di sini ditawarkan 2,5/2. Angkanya berapa nih? 1/2 ya. Apakah dia maksimum? Masukin aja ke sini. 2 X-nya. Kemudian, ini berapa, James? Angkanya yang A ini. Berapa per 2 nih? Itu 5/3, Bu. 5/3. Ini. Berarti 2 dikurangi 5/3 nih. Berapa? 2 dikurangi 5/3 itu nggak ada 2 ya. Tidak sama dengan 2. Berarti ini nggak maksimum ya. Tidak sama dengan 2. Bukan. Kemudian yang ini berapa, James? 0,5,1. Benar? Yang B. Yang B 4. Oh, 4,1. Ya udah. X-nya 4. Y-nya masukin 1. Sama dengan 3 ya. Oh, 3 nggak sama dengan 2. Berarti ini juga bukan, nggak maksimum ya. Kemudian ini 4,5/2. 4 dikurangi 5/2. 5/2 itu 2,5 ya. Oh, nggak sampai 2 nih. 5/2 kan 2,5 nih. Berarti nggak sama dengan 2 nih. Kurang ya. Tidak sama dengan 2 lagi, berarti ini bukan maksimum lagi. Kemudian, jadi belum tentu maksimum ada di titik B gini ya. Karena, kenapa? Karena fungsi objektifnya itu persis sama dengan salah satu kendalanya.
salah satu fungsi syaratnya ya. Berarti maksimumnya tidak selalu di titik B. Titik A ini 2,0 ini juga maksimum. Berarti maksimum ada di 2,0, kemudian sepanjang titik-titik yang ada di sini sampai titik B ini. Nah, sekarang yang 3,1. Apakah 3,1 kalau substitusi ke sini sama dengan 2? 3 dikurangi 1. Sama dengan 2 ya. Nah, ini sama dengan 2. Berarti titik 3,1 itu terletak di sepanjang garis ini, 3,1 ya. Ini sama dengan 2, berarti ini benar dia maksimum. Gitu, James? Bisa diulang nggak, Bu, dari tabel sini? Tabel ini? Tabel ini? Ya, terus kenapa jawabannya jadi bisa dicari dengan X min Y sama dengan 2? Ya, karena ini loh, James. Fungsi sasaran kita adalah fx, y sama dengan x min y. Nah, dari sini itu kita buat jadi fungsi, nah jadi kayak gini, jadi garis garis lidik ya, kayak ini tadi loh, James. Jadi garis selidik kita. Nah, Garis lidik dari ini ya, Bu, dari fungsi. Dari fungsi sasaran. Fungsi sasaran itu selalu dijadikan garis selidik, gitu. Oke. Nah, maka kita tadi kan ambilnya X min Y kan, sama dengan berapa? Nah, sama dengannya terserah kamu mau berapa. Nah, ini tadi Nicholas tadi mengambil sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Boleh kok sama dengan 8, yang penting habis dibagi koefisien X dan koefisien Y, gitu. KPK-nya ya, James. Oke. Ya, nah yang ini tadi, kenapa sama dengan 2? Karena kan koefisien X dan Y sama-sama 1. Yang penting habis dibagi 1, mau 2, mau 3 juga boleh ya. Mau 3 juga boleh. Nah, ini pas kebetulan sama dengan 2. Itu tadi pas di gambar kita, itu menempati berimpit dengan garis di kendala yang ada di soal, gitu kan. Ya udah, berarti garis di soal ini sama dengan ini sama ya. X min Y sama dengan 2. Nah, berarti titik-titik yang ada di soal ini, di pilihannya ini kita masukkan aja ke sini. Nanti mana yang nilainya sama dengan. Kalau sama dengan berarti pas persis di garis. Kalau nggak sama dengan berarti dia ada di luar garis, berarti dia nggak maksimum. Itu jelas, James? Itu kan kalau garisnya berhimpit ya, Bu. Kalau enggak, misalnya nih yang enggak ya, James, misalnya saya pakai sama dengan 1 ya, James. Oke, ya. Nah, supaya tahu bedanya. Sama dengan 1. Nah, berarti kan di sini X, Y. Saat memotong sumbu Y, X-nya 0. Y-nya min 1 ya. Kemudian saat memotong sumbu X, Y-nya 0. Berarti X-nya 1. 0, min 1 ada di mana? Di sini. Setengahnya pasti karena itu min 2 ya. Kemudian 1,0 di sini juga. Nah, garis selidik kita ini. Nah, kemudian garis ini harus kita geser ke kanan supaya kena arsiran terakhir kan, karena dia menanyakan maksimum, harus kita geser ke kanan, gitu, James? Jelas? Arah gesernya itu ke kanan. Arsirannya. Harus kena arsiran, karena dia pas di tengah arsiran kan nggak mungkin maksimum. Oke. Ya. Kemudian sebentar. Ya. Kemudian jelas ya arah gesernya ya, James. Pokoknya harus mentok arsiran terakhir, itu dia baru mencapai maksimum. Kemudian kita lihat aja nih, James. Kan garis di ini kalau kamu mau pakai rumus yang AX plus BY, AX plus BY, karena dia memotong sumbu X, sumbu Y ya. BY sama dengan A kali B. A kali B. Nah, sekarang perhatikan, AX berarti tadi A-nya siapa? A-nya itu yang di Y, berarti min 2 ya. Di sini min 2,
min 2x plus 2y ya, plus 2y sama dengan min 4 ya, sama dengan min 4. Sama dengan min 4. Kalau kita bagi dengan min 2, kan sama dengan ini, James. Ya, kalau ini dibagi dengan min 2. Dibagi min 2. Iya, Bu. Ya. Artinya apa? Oh, dia sama nih. Dia berimpit. Nah, baru ini yang kita pakai sebagai fungsi untuk ngecek titik-titik ini yang sama dengan 2 yang mana. Gitu? Jelas ya, James? Ya, Bu. Oke. Yuk, yang lainnya. Silakan. Sudah ya? Yakin? Bisa ya? Bisa lah. Soalnya pokoknya mirip-mirip dengan latihan 1, latihan 2 yang di modul itu ya. Yang IPA lain ada yang dapat 100 kok. Pasti kalian juga bisa. Ya, siapa tahu masih ada yang mau bertanya, silakan boleh. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Ada lagi nggak? Bu, saya ada yang mau nanya soal dari psikologi yang kedua. Oke, yang kedua. Oke, sudah. Soalnya saya kirim di line, boleh nggak, Bu? Oh, ini aja saya buka dari soal saya aja. Atau, oke. Soal yang apa? Yang ini, Bu, yang ada arsirannya warna biru itu. Oh, ada gambarnya ya? Iya. Nah, ini ya. Iya. Nah, yang kamu tanyakan apanya? Saya stop dulu. Apanya? Saya kurang ngerti cara nyelesain ya. Oke, ini saya pindah dulu ke sini. Saya jadiin dulu. Kelihatan ya? Nah, kalau dapat soal seperti ini, maka cari dulu persamaannya ya. Nah, kalau yang ini udah jelas nih, persamaannya adalah X plus Y sama dengan 4 ya. Pakai rumus AX plus BY ya. Sama dengan 4. Pakai sama dengan aja kan yang diarsir sudah ada. Jadi kita mau cari persamaannya aja. Buat nyari titik ini loh, ya kan? Titik ini sama titik ini doang ya bahkan ya. Titik ini kan udah ada nih 5,5 ya. Nah, berarti ini kan perpotongan garis X plus Y sama dengan 4 sama yang garis ini. Nah, ini kan garisnya miring-miring tadi. Berarti kita memakai yang rumus X min X1 tadi ya. Berarti kan dia titiknya 0,0 sama 5,5 ya, titik yang dilalui ya. Dan 5,5. 5. Nah, berarti persamaan garis kita kan X min X1 0 per X2-nya 5 min 0, udahlah min 0 nggak usah ditulis gitu kan. Kemudian Y min 0 per 5 min 0 juga ya, 5. Ya udahlah, ini 5-nya saya buang aja lah. Karena per 5 itu kan kali silang juga nanti dibagi kok ya. Ya udah, persamaannya adalah X sama dengan Y. Nah, persamaannya X sama dengan Y. Ya udah, ini ganti aja, substitusi ke sana. X-nya diganti Y atau Y-nya diganti X ke sini.
Ya udah, kalau Y-nya yang diganti X, berarti saya dapat 2X sama dengan 4, gitu kan? Sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? 2 dong, ya kan? Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 2, Bu. Iya, 2. Ya udah, berarti itu titiknya 2,2 ya. Ini adalah 2,2. Nah, kemudian kalau sudah jadi, ya udah titik 0,4, 2,2, 5,5, substitusi ke sini, cari yang paling kecil, gitu ya. Kalau 2 nih, 4 ditambah 6. 4 tambah 6, 10 ya. Kalau yang ini, 4 dikali 3, 12. Ya udah, ini yang paling kecil, gitu. Lagi ya, jelas ya? Oke, Bu. Ya. Jadi tinggal nyari minimumnya kan yang di sini. Oke. Ya. Makasih, Oke. Bu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Nih, peminatnya udah menyusut nih. Tadi sempat 50 berapa tadi? Sekarang udah tinggal 40. Ayo, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah yakin, sudah mantap, ya sudah boleh istirahat ya. Nanti kalau misalnya setelah belajar lagi, kalian dapat soal, Bu, saya mau tanya lagi lewat line, boleh nggak? Boleh. Asal di bawah jam 9 ya, pasti masih saya jawab. Gitu? IPA 5, IPA 4 ya, siap ya? Ulangan besok ya? Udah pokoknya mirip-mirip sama latihannya itu kok, nggak jauh-jauh dari situ. Nanti diulang-ulang terus ya. Ya. Oke, terima kasih sudah belajar. Nanti kalau misalnya pengen tanya lagi boleh lewat line ya. Japri saya. Oke, Bu. Oke, Makasih, Bu. ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya. Makasih, Bu. Ya.